Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Perkenalkan, nama saya Pramudia Baik Pamungkas dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Pada ujian akhir semester ini, saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemasok. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengelolaan rantai pasokan. Pentingnya strategi SCM. Supply Chain Management berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier. Kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Supply Chain Management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain management antara lain meliputi penetapan A. Pengangkutan, B. Pembayaran secara tunai atau kredit, C. Supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi, D. Hutang piutang, F. Pergudangan, G. Pemenuhan pesanan, lalu yang terakhir ada informasi mengenai ramalan permintaan produksi maupun pengendalian persediaan. Supply chain membantu strategi bisnis. 1. Membantu dalam identifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi. SCM memungkinkan perusahaan untuk memonitor informasi secara real time yang terjadi di seluruh rantai pasok. Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap proses-proses yang tengah berlangsung, seperti pesanan pelanggan, persediaan, dan pengiriman. 2. Mengoptimalkan harga. Dengan menggunakan software analitik, manajemen rantai pasokan dapat membantu memprediksi permintaan dengan tepat dan mengatur persediaan dengan bijak. 3. Efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Salah satu manfaat utama dari SCM adalah dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan proses rantai pasok dengan lokasi intelligence. Pelaku usaha dapat menggunakan lokasi intelligence untuk meningkatkan dagang, mengoptimalkan proses rantai pasok mereka. Isu global tentang supply chain. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Strateginya adalah yang pertama adalah fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Yang B, menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Yang C, staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Pentingnya pembelian atau purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan suatu yang vital dalam konsep supply chain management, karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penyerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Tujuan fungsi pembelian. Pembelian berarti pengelolaan barang dan jasa. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. 2. Mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut. Supply chain ekonomik. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan yang manufaktur, karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output. Supaya operasional berjalan efektif dan efisiensi, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep cost sourcing. Strategi rantai pasokan. 1. Banyak pemasok atau money supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang kedua, sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan ini cara
Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa A. Integrasi ke belakang atau backward integration. Berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Yang B. Integrasi ke depan, forward integration. Berarti pengusaha kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Yang keempat ada Keiretsu Network. Jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari kondisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Keiretsu. Anggotanya dalam hubungan jangka panjang, oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Mengelola rantai pasokan. Pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Oleh karena itu, harus memperhatikan tiga hal, yaitu yang pertama, mutual agreement on goal. Dua, trust. Tiga, compatible organization cultures. Satu, mutual agreement on goal. Suatu integrasi rantai pasokan mencaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli, tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Integrasi rantai pasokan adalah sesuatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Trust adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan harus memasuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan di antara pemasok akan lebih sukses jika risiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas produksi merupakan aktivitas bersama. Tiga, compatible organizational culture adalah hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan. Ada tiga isu yang terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan, yaitu local optimization. Anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimalisasi keuntungan lokal atau meminimalisir biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. B. Incentives atau intensif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Dark lots. Dalam hal ini seringkali terjadi yang mengarah pada dark lots karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truk penuh, akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksi nilai penjualan sebenarnya. Diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar tertarik melalui rantai pasokan. Ketidakakuratan informasi menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai bullish. Bullish effect adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang sering terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman, dan penerimaan.
opportunity dalam suatu rantai pasokan yang terintegrasi. Kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti 10 item, yaitu A. Akurat pool data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing POS, Point of Sales informasi, sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. Yang kedua, computer asset ordering. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan, order yang ada, serta mengirimkan kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan barang akhir. B. Lot size reduction. Dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara mengembangkan pengiriman yang ekonomis, memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individual, mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi bentuk pembelian elektronik. Single Stack Control of Replenishment, bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengelola inventory untuk pengecer. Pendekatan ini mengaruhi pada distorsi informasi dan peramalan multiple yang menciptakan bullwhip effect. Pemilihan vendor atau penjual. Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu evaluasi penjual. Tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Yang kedua, pengembangan penjual. Memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. 3. Negosiasi. Yang selanjutnya, internet purchasing. E-procurement yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet untuk digunakan oleh karyawan dari perusahaan di bagian pembelian. Material manajemen adalah suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan material, pergerakan, dan aktivitas penyimpanan. Potensi adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya dan peningkatan pelayanan konsumen. Baik, cukup sekian dari presentasi untuk ujian akhir semester kali ini. Saya mohon maaf bila ada pengucapan kalimat yang kurang tepat atau penulisan materi yang kurang tepat. Saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.